Masih di Sapa Indonesia Malam, survei Litbang Kompas menemukan citra MK berada di titik terendah sebesar 50%. Turunnya citra Mahkamah Konstitusi dari survei Litbang Kompas usai MK-MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Survei Litbang Kompas di awal Desember 2023 mereka citra Mahkamah Konstitusi pasca putusan Majelis Kehormatan MK. Dari survei, Litbang Kompas menemukan citra MK berada pada angka 50%, terendah dalam 20 kali survei Litbang Kompas sejak 2015. Menurut survei Litbang Kompas, citra positif MK yang merosot disumbang oleh responden yang berada di perkotaan. 67,4% responden di perkotaan menyatakan citra MK sangat buruk, dan 56,6% menyatakan citra MK buruk. Sementara, di pedesaan, citra MK sangat baik, mencapai 60%, dan baik mencapai 47,4%. Hal ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan responden, di mana 65,2% responden berpendidikan menengah dan tinggi, menilai citra MK sangat buruk. Sementara, citra MK dinilai sangat baik oleh responden berpendidikan dasar, sebesar 47,5%. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan mantan Ketua MK Anwar Usman terbukti melanggar etik berat. Anwar dicopot dari Ketua MK dan digantikan oleh Suhartoyo. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Meski Anwar Usman sempat melakukan perlawanan, Ketua MK terpilih Suhartoyo menyebut akan memperbaiki citra MK. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana Litbang Kompas merekam citra MK yang kini berdasarkan survei terakhir ada di titik terendah, dan apa yang bisa diperbaiki dari Ketua MK yang baru? Kita bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas Yohan Wahyu, bergabung juga pakar hukum tata negara, pendiri Integrity Law Firm Denny Indrayana. Selamat petang Mas Yohan, Prof Denny. Selamat petang Rizka, Prof Denny. Selamat petang Rizka, Mas Yohan. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Yohan dulu untuk menjelaskan lebih detail. Ini kalau kita lihat menurut survei Litbang Kompas, 20 survei terakhir sejak 2015, ini adalah angka terendah. Apakah memang penyebab terbesarnya adalah putusan MK? Apa ada yang lain lagi, terutama putusan MK-MK yang menyebutkan bahwa Anwar Usman, mantan Ketua MK, melanggar etik berat? Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang berkala kita lakukan ya tentang citra lembaga negara. Jadi setiap kali survei Kompas itu dilakukan sejak Januari 2015 sampai terakhir Desember ini ya,
kita lihat trennya memang citra MK itu menurun di survei Desember ini. Bahkan angkanya memang paling rendah gitu ya kalau kita bandingkan di 20 survei terakhir yang dilakukan Kompas. Survei ini kan membaca persepsi publik ya, bagaimana publik mempersepsikan sejumlah isu. Nah, ketika terkait citra MK, terus kemudian kita lihat citranya menurun, ya kita bisa katakan tidak bisa lepas dari persepsi informasi pemberitaan yang selama sebelum survei dilakukan itu cukup masif ya, terkait MK, terutama putusan MK di 7 November 2023 itu terkait proses putusan MK nomor 90 soal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Informasi itu kan bergulir terus, sehingga berkaitan juga dengan proses tahapan pemilu pendaftaran capres cawapres, dan ini yang kemudian dikonsumsi publik. Dan ketika kita survei dan ditanya soal MK, hasilnya memang kalau kita lihat trennya menurun jauh ya, 50%. Angka ini memang terendah dibandingkan 19 survei yang lain yang sebelumnya sudah kita lakukan gitu ya. Itu Priska. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi demografi, Mas Yohan, ini lebih disoroti oleh masyarakat perkotaan daripada pedesaan soal MK ini ya? Iya, ini kan isu yang relatif masih kalau kita lihat demografi responden yang menyatakan lebih kritis gitu ya, menyatakan buruk atau lebih buruk, itu memang sebagian besar disumbang oleh responden di perkotaan yang pertama. Kemudian dari sisi pendidikan, mereka lebih banyak pendidikan menengah atas gitu. Artinya memang isu-isu MK ini sedikit banyak memang tidak pernah lepas atau lebih dekat dengan mereka-mereka yang secara asupan informasi lebih cepat gitu ya. Kemudian dari sisi isu, ini kan relatif isu yang belum membumi gitu ya, meskipun kalau kita ketika di lapangan gitu ya ngobrol soal isu MK ini sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang asing juga gitu ya bagi masyarakat bawah ya, baik secara ekonomi maupun secara pendidikan. Meskipun kalau ditanya secara detailnya, mungkin memang tidak begitu bisa memahami secara detail. Tapi kalau misalnya ada kata kunci MK, kemudian ada nama Gibran di situ, memang dua diksi itu memang dipahami gitu ya. Artinya secara isu memang sudah menurun ke bawah, tapi kalau soal pendalaman detail isu itu seperti apa, saya pikir memang ini lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari segi pendidikan menengah atas, dari sisi wilayah lebih banyak menjadi konsumsi responden di urban atau perkotaan. Secara isu merata, tapi kalau spesifiknya lebih banyak dikonsumsi perkotaan begitu ya. Nah, kalau dari Prof Denny yang berpengalaman sekali berperkara di MK, bagaimana melihat proses perkara dari waktu ke waktu sampai akhirnya survei Litbang Kompas hasilnya turun, kepuasan masyarakat nilai 50%? Ya, sayangnya saya menilai survei ini relatif akurat ya. Dalam arti memang Mahkamah Konstitusi berada di titik nadir dari sisi kredibilitas dan akseptabilitas publiknya. Mengapa demikian? Saya berpendapat ada dua faktor. Faktor internal MK sendiri, yang dari bacaan temuan-temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memang menurun penjagaan prinsip-prinsip integritas dan misalnya syarat kenegarawanannya. Dengan segala hormat kepada rekan-rekan Hakim Konstitusi dan semua pegiat-pegiat yang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Ada persoalan internal itu, sehingga kalau kita dengar penjelasan dari Ketua MKMK, Profesor Jimli Asidiki, memang banyak temuan-temuan, termasuk rendahnya pemahaman dan upaya untuk menjaga konflik of interest. Itu salah satu contoh konflik dari internal. Namun, saya juga ingin memberikan ruang bahwa ada upaya eksternal yang secara serius berusaha untuk menabrak dan melemahkan independensi
Mahkamah Konstitusi. Oke. Singkat saja, kalau kita lihat misalnya sekarang KPK itu menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi, MK akhirnya menjadi Mahkamah Keluarga, dimulai dari misalnya Hakim Aswanto yang diberhentikan karena kita paham tidak sejalan dengan aspirasi status quo untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Dan terkait dengan putusan MK kan dikatakan sebenarnya selain ada pelanggaran etika berat, juga ada upaya intervensi yang dibiarkan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Nah, upaya intervensi ini dari sayangnya disinyalir dari pihak istana, dari pihak Presiden Joko Widodo yang ditemukan oleh teman-teman jurnalis, di samping beberapa indikasi yang lain. Oke. Kalau pelanggaran kode etik sudah diberikan sanksi, sebenarnya masih tersisa potensi intervensi itu yang belum selesai. Karena itu menurut saya memang penyelesaiannya bukan hanya dari internal saja. Ketua MK yang baru Suhartoyo mengatakan akan berusaha keras untuk mengembalikan kredibilitas. Pada sisi lain sebenarnya intervensi dari luar juga mesti kita berikan perhatian, dan tentu juga ada catatan serius bagaimana sanksi yang diberikan, begitu. Nah, ini yang harus dikaji bersama, bagaimana memperbaiki citra MK dan apa upaya yang bisa dilakukan untuk memblok adanya intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Kita lanjutkan usai kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.